Romano ungkap kapan Juventus dan Pogba akan memulai pembicaraan pemutusan kontrak. Meski larangan dopingnya dikurangi dari 4 tahun menjadi 18 bulan, Paul Pogba masih akan meninggalkan Juventus menurut beberapa sumber berita utama, termasuk Fabrizio Romano. Pakar bursa transfer itu mengharapkan kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan soal pemutusan kontrak sebagaimana yang diungkapnya di akun X miliknya. Pemain asal Prancis itu masih memiliki kontrak dengan Bianconeri yang berlaku hingga Juni tahun 2026. Kendati demikian, Romano mengungkapkan bahwa sang gelandang tengah mencari awal yang baru, sehingga ia terbuka untuk membatalkan kontraknya. Thiago Motta bukan penggemar skuad besar, dan dia sudah memiliki 6 gelandang yang siap sedia. Selain itu, Pogba tetap menjadi pemain dengan pendapatan tertinggi kedua di klub setelah Dusan Vlahovic, dengan gaji bersih sebesar 8 juta euro. Gaji pemain tersebut telah ditangguhkan selama masa larangannya, tetapi klub harus mengembalikannya ke dalam daftar gaji setelah ia memenuhi syarat untuk bermain lagi pada bulan Maret, kecuali mereka menemukan solusi lebih awal, yang tampaknya merupakan skenario paling mungkin pada tahap ini. Seperti yang diungkapkan Romano, kedua pihak akan memulai pembicaraan untuk mengakhiri kontrak pemain tersebut pada hari Senin. Setelahnya, akan menarik untuk melihat di mana babak selanjutnya dari karir pria berusia 31 tahun ini. Pogba kembali ke Juventus pada musim panas 2022 setelah 6 tahun bermain di Manchester United. Namun setelah musim yang diwarnai cedera, larangan bermain karena doping kemungkinan menjadi akhir dari masa-masa sulitnya di Turin. Juventus pantau ketat remaja Red Star. Juventus dikabarkan tengah memantau sensasi remaja Red Star Belgrade, Andrija Maksimovic, yang telah menarik minat dari seluruh Eropa. Pemain berusia 17 tahun ini adalah gelandang serang yang naik pangkat di klub juara Serbia. Meskipun usianya masih muda, pemuda ini berhasil naik pangkat ke tim utama musim panas lalu. Remaja ini telah membagi harinya antara tim senior dan tim U19. Oleh karena itu, ia telah berpartisipasi dalam Liga Champions dan Liga Pemuda UEFA musim ini. Menurut jurnalis Tutto Juve Antonio Di Natale, Juventus sangat mengikuti Maksimovic. Sumber tersebut mengklaim anak muda itu memiliki pengagum di seluruh benua lama, termasuk RB Salzburg yang memiliki beberapa talenta muda paling terkenal di antara jajaran mereka, serta klub-klub dari Liga Premier, Serie A, dan Bundesliga. Di Natale yakin pemain Serbia itu akan menelan biaya transfer antara 6 hingga 7 juta euro. Kontraknya dengan Red Star berlaku hingga Juni tahun 2027. Perlu dicatat bahwa Juventus merekrut remaja Balkan lainnya musim panas lalu dalam wujud Vasilije Asic. Pemain internasional Montenegro itu juga merupakan gelandang serang, dan telah menjadi anggota tim utama Thiago Motta, meskipun penampilannya terhambat oleh cedera. Tidak beruntung atau tidak dalam performa terbaiknya, Douglas Luiz menjadi dilema besar bagi Juventus. Setelah penampilan menyedihkan Douglas Luiz lagi, penggemar Juventus dibuat bertanya-tanya apa yang terjadi pada gelandang yang menggemparkan Liga Primer musim lalu itu. Mantan bintang Aston Villa tersebut telah kembali seperti sebelumnya sejak bergabung dengan jajaran Thiago Motta menyusul kepindahan senilai 55 juta euro. Sementara perjuangan awalnya dikaitkan dengan kondisi fisiknya, koresponden Calcio Mercato Cristiano Corbo merasakan masalah yang lebih dalam. Jurnalis Italia itu menduga pemain berusia 26 tahun itu tidak cocok dengan gaya bermain Motta. Manajer berdarah campuran Italia-Brasil ini menginginkan kecepatan dan vertikalitas dari para gelandangnya, dan telah menerima jawaban yang memuaskan di lapangan dari pemain seperti Manuel Locatelli dan Nicolo Fagioli. Bahkan Weston McKennie telah berhasil merangkak kembali ke relevansinya. Di sisi lain, Corbo berpendapat bahwa Luiz telah beroperasi dengan kecepatan yang jauh lebih lambat, sehingga kesulitan menafsirkan filosofi Motta. Jurnalis tersebut juga merasa bahwa memberikan penalti dalam pertandingan berturut-turut merupakan kombinasi antara nasib buruk dan kesalahan mahal di pihak pemain. Oleh karena itu, masih harus dilihat apakah pemain internasional Brasil itu akan mampu mengatasi kemerosotan awalnya dan akhirnya menunjukkan performa yang membuat Juventus mengeluarkan uang banyak selain memberikan Samuel Iling Junior dan Enzo Barrenechea untuk mengamankan jasanya. Juventus dan Newcastle bersaing ketat untuk mendapatkan bomber Ligue 1. Juventus tertarik untuk mendapatkan jasa penyerang Lille Jonathan David tetapi memiliki beberapa perusahaan bergengsi dalam perlombaan tersebut. Pemain berusia 24 tahun ini telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik di Ligue 1 selama beberapa tahun terakhir.
Musim ini, ia telah menyumbang 8 gol dan 2 assist dalam 13 penampilan di semua kompetisi. Selain itu, ia telah mencetak 29 gol untuk tim nasional senior Kanada, sehingga menyamai rekor sepanjang masa negara tersebut. Tetapi sementara Lille berharap untuk mempertahankan jasanya dalam jangka panjang atau menjualnya untuk mendapatkan keuntungan besar, mereka tampaknya akan kehilangan David secara gratis setelah kontraknya berakhir pada akhir musim. Menurut Sport Mediaset melalui Tutto Juve, Bianconeri terlibat dalam perlombaan 4 klub untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Saingan beratnya, Inter, ingin mengantisipasi persaingan tersebut dengan mengamankan kesepakatan dengan agennya dalam beberapa bulan mendatang. Nerazzurri melakukan hal yang sama Januari lalu ketika mereka menandatangani kontrak pra-perjanjian dengan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi yang akhirnya tiba di musim panas. Sumber itu juga mengungkapkan bahwa penyerang Lille itu memiliki pilihan di Liga Premier, karena Newcastle juga tengah memantau situasinya. Terakhir, sumber tersebut menyebut Barcelona sebagai peminat keempat. Oleh karena itu, merekrut pemain asal Kanada itu bukanlah tugas mudah bagi Bianconeri. Bonucci mengungkapkan, Danilo menderita di dalam, Juventus akan merindukan Bremer. Mantan kapten Juventus Leonardo Bonucci yakin penggantinya Danilo sangat menderita karena statusnya saat ini di klub. Pemain asal Brasil ini kesulitan mendapatkan waktu bermain, hanya tampil sekali dalam 9 pertandingan kompetitif di semua kompetisi. Meski tetap menjadi kapten utama klub, pemain berusia 33 tahun itu mendapati dirinya berada di posisi paling bawah dalam susunan pemain di bawah asuhan Thiago Motta. Sementara itu, Bonucci berada dalam posisi yang agak mirip setahun yang lalu ketika ia diusir dari klub. Pemain Italia itu dilucuti jabatan kaptennya dan dikeluarkan dari skuad, yang akhirnya mendorong kepindahannya ke Union Berlin. Oleh karena itu, pahlawan Euro 2020 itu bersimpati pada Danilo, dan mengungkapkan apa yang dikatakan Danilo kepadanya mengenai posisi favoritnya. Mengenalnya dengan baik, Danilo tentu saja menderita di dalam tetapi dia memiliki hati yang emas, kata bek yang sudah pensiun itu saat tampil di Sky Calcio Club melalui Il Bianconero. Di ruang ganti, dia selalu punya kata-kata yang tepat. Dia tidak pernah menciptakan masalah, jadi jelas, ketika Anda tidak bermain dalam banyak pertandingan, itu mengganggu Anda. Bisakah dia bermain sebagai bek sayap? Tidak untuk seluruh pertandingan. Dia berbicara kepada saya dan berkata, Leo, saya ingin bermain dalam formasi 3 bek atau sebagai bek tengah dalam formasi 4 bek. Saya suka memainkan peran itu, lebih banyak menguasai bola dan tidak harus terlalu banyak maju. Tapi dia pemain hebat dan dia bisa beradaptasi dengan berbagai peran. Bonucci juga memperkirakan Juventus akan kesulitan tanpa Gleison Bremer yang kemungkinan absen hingga akhir musim karena cedera ACL. Juve kehilangan bek yang bisa mengubah lini, tanpa mengurangi kualitas pemain lain seperti Gatti dan Kalulu yang sedang menjalani musim yang hebat. Tetapi Bremer, dalam situasi seperti ini banyak membantu Anda, dia memecahkan banyak masalah. Kalulu akan menjadi bek tengah, saya pikir begitu. Ide Motta menurut saya adalah untuk maju bersama dia dan Gatti. Pada bulan Januari, jika ada kesempatan, Juve wajib mempertimbangkannya. Mungkin Thiago akan mengeluarkan wild card lagi dalam 3 bulan ini. Apa kata hukum tentang pemutusan kontrak Pogba oleh Juventus? Juventus menghadapi keputusan penting terkait Paul Pogba karena ia telah diizinkan kembali beraksi tahun depan menyusul pengurangan larangan dopingnya. Pemain Prancis itu saat ini memperoleh gaji hingga 10 juta euro per musim, menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Juventus begitu ia kembali bermain. Akan tetapi, Thiago Motta tidak memasukkan Pogba dalam rencananya saat ia mengambil alih, sehingga muncul kemungkinan bahwa pemutusan kontraknya mungkin menjadi solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Juventus diperkirakan akan menjajaki kemungkinan mencapai kesepakatan bersama dengan Pogba untuk mengakhiri kontraknya. Laporan awal menunjukkan bahwa klub kemungkinan akan mengusulkan pemutusan kontrak bersama, terutama mengingat mereka bersikap sabar selama proses banding di pengadilan arbitrase olahraga CAS alih-alih bertindak ketika larangan pertama kali dikeluarkan. Sementara Pogba bersemangat untuk kembali beraksi, Juventus harus memutuskan apakah akan mempertahankannya dalam daftar pemain atau mengakhiri masa baktinya di klub. Menurut aturan ASO Calciatori,
Sebagaimana dilaporkan oleh Il Bianconero, Juventus memiliki hak hukum untuk mengakhiri kontraknya karena diskualifikasi doping, terlepas dari seberapa singkat larangan tersebut. Hal ini memberi Juventus pilihan untuk mengakhiri kontrak Pogba, dan klub sekarang harus mempertimbangkan pilihan ini dengan hati-hati dan memutuskan apa yang terbaik untuk masa depan Pogba dan tim. Kami berharap Pogba terbuka untuk mencapai kesepakatan dengan klub di masa mendatang. Juventus pantau bek Bologna jelang bursa transfer Januari. Cedera Gleison Bremer kemungkinan akan mendorong Juventus untuk merekrut bek baru pada bulan Januari, dengan sang bekema dari Bologna kini menjadi incaran mereka. Bianconeri telah dikaitkan dengan berbagai opsi pertahanan saat mereka bersiap menjalani hidup tanpa pemain andalan Brasil mereka. Cedera Bremer terjadi di saat kritis ketika Juventus mulai bangkit, dan para pemain mulai beradaptasi dengan sistem Thiago Motta. Meski Bremer tidak dapat digantikan dengan mudah, klub tersebut secara aktif berupaya memperkuat pertahanan mereka dengan mendatangkan bek tengah baru selama bursa transfer Januari. Menurut Il Bianconero, Juventus tengah memantau bekema, yang tampil mengesankan bagi Bologna. Si Nyonya tua yakin pemain Belanda berusia 25 tahun itu akan cocok dengan sistem Motta dan memperkuat skuad mereka secara signifikan karena mereka ingin mengakhiri musim dengan baik. Pendekatan pada bulan Januari untuk bekema tampaknya akan dilakukan karena Juventus berupaya mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh absennya Bremer. Bremer tidak tergantikan sebagai pemain, tetapi kami harus memperkuat pertahanan kami pada bulan Januari karena kami memiliki terlalu banyak kompetisi. Skuad kami saat ini tidak memiliki cukup pemain bertahan untuk menyelesaikan musim tanpa Bremer, mengingat jumlah pertandingan yang akan kami mainkan jika kami mencapai tahap akhir Liga Champions dan Coppa Italia. Bekema bekerja dengan Motta musim lalu dan tidak akan kesulitan beradaptasi jika dia bergabung dengan kami pada bulan Januari. Cassano sebut bintang Lazio lebih baik dari Vlahovic dan akan sukses di Juventus. Antonio Cassano telah memicu perdebatan dengan membandingkan penyerang Juventus Dusan Vlahovic dengan penyerang Lazio yang sedang dalam performa terbaiknya, Valentin Castellanos, dengan mengklaim bahwa pemain Argentina itu adalah pemain yang lebih baik. Cassano telah secara terbuka mengkritik Vlahovic musim ini, dengan menyebut ketidakkonsistenan pemain Serbia itu sebagai masalah utama. Meskipun Vlahovic baru-baru ini bangkit kembali, mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan terakhirnya dan mendapatkan kembali kepercayaan dari para penggemar dan manajer Thiago Motta, Cassano tetap tidak yakin. Ia berpendapat bahwa Castellanos, yang tampil mengesankan di Lazio, akan lebih cocok untuk Juventus dan dapat mengungguli Vlahovic jika diberi kesempatan. Komentar Cassano patut dicatat karena Vlahovic, meski terkadang tidak konsisten, telah menunjukkan kilasan kecemerlangan dan masih berjuang untuk memantapkan dirinya sebagai penyerang pilihan pertama Juventus. Penampilannya baru-baru ini menunjukkan bahwa ia mampu memimpin lini depan, tetapi Cassano yakin Castellanos menawarkan kualitas yang lebih baik secara keseluruhan dan dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi Bianconeri. Cassano mengatakan, seperti dikutip oleh Calcio Mercato, Tati, yang sangat saya sukai karena dia tahu cara bermain sepak bola, tangguh, dan tahu cara mencetak gol. Apakah dia akan lebih buruk daripada Vlahovic di Juve? Bagi saya dia lebih baik daripada Vlahovic dalam situasi tertentu. Sepak bola yang saya lihat berbeda. Bersama Castellanos, Juventus dapat bermain untuk Scudetto. DV9 telah mencapai performa terbaiknya dalam beberapa minggu terakhir dan kita perlu fokus untuk terus mendukungnya agar ia dapat mempertahankan performa bagusnya. Castellanos adalah pemain bagus, tetapi ia mungkin akan kesulitan jika pindah ke klub yang lebih besar seperti Juve, jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita harapkan. Jurnalis memuji bek Juventus yang mengesankan. Pierre Kalulu telah menjadi salah satu pemain Juventus yang menonjol musim ini, secara konsisten melampaui ekspektasi sejak bergabung dengan klub tersebut. Meskipun tidak menjadi pemain inti reguler di AC Milan, yang menyebabkan mereka rela melepasnya, Kalulu telah berkembang pesat di Turin, dan kesuksesannya kini menjadi sesuatu yang mungkin disesali Milan. Di Juventus, bek Prancis ini sangat serba bisa, unggul sebagai bek kanan dan bek tengah tergantung pada lawan dan taktik yang digunakan. Penampilannya selalu luar biasa, menjadikannya aset penting bagi Bianconeri. Juventus sangat senang dengan kontribusi Kalulu dan diharapkan akan melakukan transfer permanen di akhir musim. Paolo Agemo, seorang jurnalis yang telah mengikuti perkembangan Kalulu sejak kedatangannya di Turin, juga telah menyatakan kekagumannya atas penampilan impresif sang pemain.
Kemampuan Kalulu untuk beradaptasi dan bermain di berbagai peran telah menjadikannya bagian penting dari pertahanan solid Juventus, dan klub sangat ingin mengamankan jasanya untuk jangka panjang. Kata Agemo, seperti dikutip Tutto Mercato Web, Thiago Motta harus mengelola ruang untuk alternatif dan khususnya, di tengah pertahanan, Pierre Kalulu muncul sebagai pemimpin sejati, yang merupakan pemain yang menjadi fokus Cristiano Giuntoli, bersama dengan sang pelatih di bursa transfer musim panas. Jadi, Kalulu semakin menjadi titik tetap bagi Juventus ini. Ia tampil gemilang dalam beberapa pemulihan tepat di Leipzig untuk mempertahankan keunggulan yang diperoleh Juventus. Kalulu dapat mengakhiri musim ini sebagai rekrutan musim panas terbaik kami karena ia terus bersinar setiap kali bermain. Dia juga merupakan pemain yang rendah hati dan fokus yang akan membuatnya lebih sulit baginya untuk berjuang karena dia menganggap pekerjaannya serius. Juventus pertimbangkan peminjaman pemain Barcelona pada bulan Januari. Juventus terus mencari bakat baru untuk memperkuat skuad mereka, dan mereka telah mengidentifikasi Ferran Torres dari Barcelona sebagai target potensial. Meskipun Barcelona sedang menjalani musim yang kuat, tidak semua pemain mendapatkan waktu bermain yang cukup, dan Torres adalah salah satunya. Ia mengawali musim ini di jajaran pemain inti, tetapi dengan Hansi Flick yang kini lebih menyukai tiga pemain depan Lamine Yamal, Robert Lewandowski, dan Rafinha, Torres terpaksa menepi. Juventus ingin memanfaatkan situasi ini dan tertarik untuk mendatangkan Torres ke Turin selama bursa transfer Januari. Sistem Thiago Motta di Juventus sangat bergantung pada pemain sayap yang berkualitas, dan klub tersebut terbuka untuk menambah bala bantuan di area tersebut. Menurut Tutto Juve, Juventus telah memantau Torres selama beberapa bulan dan ingin mendekati Barcelona untuk kesepakatan pinjaman saat jendela transfer dibuka kembali. Mereka yakin Torres bisa menjadi tambahan yang berharga bagi skuad mereka, memberikan kedalaman dan kualitas di sayap. Torres adalah penyerang hebat dan dia bisa melakukan pekerjaan fantastis untuk kami jika kami menambahkannya ke skuad kami. Akan tetapi, meminjamkannya pada bulan Januari adalah keputusan yang mungkin tidak ingin diambil oleh Barca. Pavan ingin Juventus promosikan back next gen untuk menggantikan Bremer. Gleison Bremer adalah bagian penting dari rencana Juventus musim ini, jadi Bianconeri perlu mencari pengganti setelah kehilangannya karena cedera jangka panjang. Bremer tampil luar biasa sebelum cedera, yang diperkirakan akan membuatnya absen selama hampir 1 tahun, dan Juve kini tengah membuat rencana untuk menambah bek baru ke dalam skuad mereka. Bianconeri tahu akan sulit untuk menggantikannya, tetapi mereka diharapkan mendatangkan seseorang untuk menutupi ketidakhadirannya. Meski sejumlah agen bebas siap direkrut Juve, klub enggan mengambil keputusan tergesa-gesa. Massimo Pavan memberikan saran agar tidak merekrut bek hanya karena kebutuhan, sebaliknya menyarankan promosi pemain generasi berikutnya. Juve memiliki beberapa pemain muda berbakat di skuad generasi berikutnya mereka, dan Pavan yakin mempromosikan Pedro Felipe akan menjadi solusi yang lebih baik. Dia berkata, seperti dikutip Tutto Juve, jelas Anda telah kehilangan bek terkuat, tetapi sulit untuk menemukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang Anda miliki sekarang, hampir mustahil sekarang, sulit di bulan Januari. Saya akan menghindari pemain yang sudah mati, seperti Ramos dan yang lainnya. Saya sangat menyukai Pedro Felipe dari Next Gen, tetapi saya tidak tahu apakah itu bisa menjadi pilihan. Bek tersebut dipinjamkan ke klub Juve dari Palmeiras dan ia tampil mengesankan selama beberapa bulan terakhir dan mungkin layak mendapat promosi. Ini mungkin saatnya Felipe untuk bersinar dan jika ia mendapat kesempatan, ia pasti akan tampil mengesankan. Juventus bisa tingkatkan minat pada pemain Arsenal setelah cederanya Bremer. Jakub Kiwior kembali muncul sebagai incaran Juventus menyusul cederanya Gleison Bremer minggu ini. Musim pemain Brasil itu sudah berakhir, yang merupakan pukulan telak bagi nyonya tua, yang kini harus mencari pengganti. Juventus mengawali musim ini dengan pertahanan yang kuat, sebagian besar berkat penampilan gemilang Bremer. Namun, mereka kini harus berjuang tanpanya dan secara aktif mencari alternatif. Kiwior adalah salah satu pemain yang mereka pantau sejak musim lalu, dan beberapa laporan menunjukkan mereka tertarik untuk mengontraknya selama jendela transfer terakhir. Meski ia bertahan di Arsenal, Bianconeri kini bersiap untuk mengintensifkan pengejarannya,
dengan laporan dari Gazzetta dello Sport, melalui halaman Instagram mereka, mengungkapkan bahwa bek The Gunners itu merupakan opsi utama bagi Juventus. Kiwior sangat mengenal Serie A dan dia juga pernah bekerja dengan Thiago Motta karena mereka adalah karyawan Spezia sebelum dia pindah ke Inggris. Motta akan terbuka untuk bekerja dengannya, dan dia tidak akan kesulitan beradaptasi dengan sistem Juventus. Namun, Arsenal mungkin akan mempersulit kami untuk merekrutnya pada bulan Januari, dan mereka punya